Untuk RPS-nya kelihatan ya? Atau nggak kelihatan? Saya zoom dikit ya. Oke, di minggu 1, di mana minggu ini yang materinya akan saya gabung di minggu 2, terkait penjelasan pengenalan jenis-jenis kompensasi pegawai. Apa aja sih bentuk-bentuknya, terus kenapa kok pegawai itu perlu diberikan kompensasi, tujuannya apa, nanti akan saya jelaskan di materi di minggu 2. Kemudian saya akan melanjutkan memperkenalkan kompensasi pegawai terutama untuk sektor publik itu apa saja komponen-komponennya yang menjadikan dia seorang pegawai itu dikatakan mendapat kompensasi jika pegawai tersebut mendapatkan A sampai Z. Nanti akan saya jelaskan di minggu 2. Nah, kemudian di minggu 3 kita akan melakukan bagaimana sih perhitungan penggajian seorang pegawai itu di sektor publik. Nah, tadi kan di minggu 2 kita kan sudah membahas komponen-komponen apa saja ya yang disebut ke dalam kompensasi seorang pegawai itu. Nah, di minggu 3 nanti kita akan latihan menghitung. Ketika seorang pegawai itu gaji pokoknya itu berapa sih? Kemudian selain gaji pokok, dia nempel apa aja? Sehingga disebut pegawai tersebut mendapat kompensasi. Kalau di sini yang dinamakan sektor publik adalah ketika pegawai tersebut adalah seorang pegawai negeri sipil atau sekarang istilahnya adalah ASN, aparatur sipil negara. Sehingga di dalam penggajian ASN tersebut ada struktur gajinya bagaimana, apa sih PTKP dan PKP itu. Kemudian lanjut di minggu tadi 3 sekarang ke-4 masih akan melanjutkan bagaimana melakukan perhitungan penggajian pegawai di sektor publik. Dan kemudian di materi saya yang terakhir, di pertemuan terakhir minggu 5 masih menghitung. Berarti nanti kita menghitungnya kurang lebih 2-3 minggu lah. Mungkin akan sedikit berkutat dengan Excel karena kita menghitung gaji ya, berarti kan ada rumus-rumus yang harus Mbak Mas pelajari. Di minggu 6 nanti kelasnya Bu Yuni, bagaimana sih pegawai tersebut mendapatkan kompensasi ketika sudah pensiun, ketika sudah tidak bekerja dari sebuah perusahaan atau dari sebuah instansi pemerintahan. Apa saja sih yang disebut dengan komponen kompensasi pensiun itu? Di minggu 6 juga akan dijelaskan bahwa pegawai di sektor publik, baik itu ASN maupun non-ASN, juga mendapatkan kesetaraan yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan kompensasi pensiun. Nah, apa saja komponen-komponennya nanti akan dijelaskan oleh Bu Yuni di minggu ke-6. Kemudian di minggu ke-7, Bu Yuni akan menjelaskan terkait perhitungan tabungan hari tua, asuransi kematian, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Nah, di tabungan hari tua dan asuransi kematian ini nanti ada dua perusahaan yang akan dibahas. Satu perusahaan BPJS Ketenagakerjaan, di mana di dalam BPJS itu ada 2 ya, BPJS Kesehatan dan ada BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita ngomong BPJS Kesehatan, berarti kita tahu ya, itu mencakup kesehatan seluruh warga negara Indonesia. Dimana kalau mungkin Mbak Mas ada yang punya kartu BPJS Kesehatan, kita ngomongnya kan kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, di level BPJS Kesehatan itu ada tiga level, bukan 3 level, ngomongnya 3 level pembayaran, yaitu ketika warga negara atau pegawai tersebut berada di kelas 1, di kelas 2, dan di kelas 3. Itu untuk BPJS Kesehatan. Namun,
di BPJS Ketenagakerjaan itu tidak ada level-levelnya, tetapi ada 4 jenis komponen dalam BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Nah, tetapi ketika kita ngomong jaminan pensiun, ada suatu perusahaan lain yang juga memberikan fasilitas terkait pensiun tersebut, yaitu Taspen. Kalau Mbak Mas pernah dengar ada Mandiri Taspen, Mandiri Taspen itu juga salah satu adalah yang mengelola tabungan pensiun dari beberapa pegawai. Kemudian lanjut di minggu 8 yaitu UTS. Mungkin nanti UTS-nya materi dari saya dan dari Bu Yuni. Kemudian di minggu 9 masih melanjutkan perhitungan tabungan hari tua, asuransi kematian, ASKEM, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Di minggu 10 juga masih sama terkait perhitungan tabungan hari tua, ASKEM, JK, dan JKK. Di minggu 11 nanti Mbak Mas akan diisi oleh Pak Gading. Materi dari Pak Gading akan memberikan materi terkait perhitungan berapa sih biaya perjalanan dinas, berapa biaya remunerasi, dan berapa biaya tunjangan kinerja. Loh Bu, kan biaya perjalanan dinas itu sudah ada di materi yang kemarin-kemarin Bu. Nah, mungkin ada beberapa yang di mata kuliah, terutama kemarin saya di AKN juga sempat membahas, ada beberapa poin kita membahas terkait perjalanan dinas gitu ya. Nah, kenapa kok perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas ini dikatakan termasuk ke dalam kompensasi pegawai? Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan Mbak Mas yang bertanya-tanya, apa hubungannya biaya perjalanan dinas ketika seorang pegawai tersebut bekerja di Surabaya tetapi harus dinas keluar kota, misalkan ke Jakarta, kenapa kok biaya perjalanan dinas itu masuk ke dalam kompensasi pegawai tersebut? Nah, itu nanti dijelaskan oleh Pak Gading di minggu 11. Di minggu 12 juga masih sama. Bagaimana sih aturan dalam pemberian biaya perjalanan dinas? Kemudian bagaimana cara menyusun laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian juga bagaimana menentukan grade pemberian remunerasi dan tunjangan kinerja pada pegawai. Mbak Mas tahu misalkan di sebuah perusahaan itu kan ada level staff, junior staff, senior staff, kemudian ada asisten manajer, ada manajer, habis itu atasnya apa? Asisten direktur, kemudian direktur. Itu kalau di perusahaan. Nah, ada grade-grade-nya, level-levelnya, pasti dapat remunerasinya berbeda, tunjangan kinerjanya juga pasti berbeda. Besar mana tunjangan kinerja yang junior staff sama senior staff? Pasti jelas besaran tunjangan kinerja yang senior staff. Walaupun mungkin Mbak Mas yang sering mendengar cerita di Twitter, di X, di IG, di TikTok, oh kita yang junior staff ini banyak kerjanya dibanding yang senior staff. Tetapi kok yang senior staff dapat remunnya lebih banyak, kok tunjangan kinerjanya lebih banyak? Mbak Mas harus ingat, semakin tinggi jabatan, maka tanggung jawabnya juga lebih besar, dan orang tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang pasti lebih besar dibanding yang ada di bawahnya. Jadi jangan dikira enak jadi senior staff itu ya nyuruh-nyuruh juniornya aja.
yang kerja juniornya yang dapat remun, dapat tunjangan senior staffnya. Nah, tetapi yang bertanda tangan di bawah dokumen pekerjaan tersebut kan bukan junior staffnya, pasti atasannya, entah itu senior staff, entah itu asisten manajer. Oke. Kemudian lanjut di minggu 13 masih sama, melakukan perhitungan berapa biaya perjalanan dinas, remun, dan tunjangan kinerja. Di minggu 14 masih sama, sampai dengan UAS. Jadi nanti mungkin UASnya akan seputar perhitungan ASKEM, perhitungan JKM, kematian, perhitungan JKK, kecelakaan. Misalkan siapa ini? Ada Mbak Karina. Mbak Karina adalah seorang pegawai di suatu perusahaan X. Ketika berangkat bekerja, Mbak Karina ternyata nauzubillah diserempet motor yang lain karena sama-sama mengendarai motor. Kemudian di lampu merah tersebut Mbak Karina nauzubillah misalkan ya jatuh terus luka-luka. Nah, kalau Mbak Karina seorang pegawai, maka Mbak Karina bisa mengklaim bahwa kejadian Mbak Karina ini adalah bisa dimintakan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena Mbak Karina terjadi kecelakaan itu ketika dalam perjalanan berangkat kerja. Jadi kategori kecelakaan yang bisa diremburs atau bisa diklaimkan ke BPJS Ketenagakerjaan itu ada banyak kategorinya. Memang ketika bekerja, mungkin kebetulan bekerjanya di pabrik, misalkan siapa? Siapa ya? Yang mas-mas ini ada di mana ini mas-mas ini? Oh, Mas Dimas. Misalkan Mas Dimas bekerja di pabrik X, kemudian Mas Dimas kebetulan berada di bagian boiling kalau Mbak Mas tahu itu yang apa ya, bagian biasanya yang berkaitan dengan pokoknya yang panas-panas gitu kan, yang bagian belakangnya pabrik misalkan. Nah kemudian Mas Dimas nauzubillah ketika bekerja di section boiling itu kecipratanlah air panas atau cairan yang asam sehingga melukai kulit Mas Dimas. Nah hal tersebut terjadinya kecelakaan tersebut itu kan ketika kecelakaan di dalam bekerja. Nah, hal tersebut bisa dilakukan klaim ke pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa yang lalai, nah kita belum tahu yang lalai ini dari pihak Mas Dimas atau yang lalai itu adalah dari pihak perusahaan. Ada banyak kategori yang bisa ditinjau ketika seorang pegawai itu mengalami kecelakaan, baik itu ketika menuju bekerja, saat bekerja, maupun setelah bekerja. Oke. Kemudian di minggu 16, Mbak Mas akan melaksanakan UAS. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Masih aman berarti ya, masih minggu 1 juga. Oke, kalau begitu saya akan bergeser ke sini. Oke, baik. Mbak Mas PJ, baik itu PJ kelas A, B, C, D, E, F, G, H, dan PJ kelas I, mohon nanti silakan dicermati kontrak perkuliahan sesuai kelasnya. Kemudian
Contohnya itu yang kelas, coba contoh kelas A. Oke, ini adalah kontrak perkuliahan kita dalam satu semester ini. Oke, ini adalah kesepakatan kita. Poin 1, keterlambatan mahasiswa maksimal berapa menit setelah pembelajaran dimulai? Ada yang usul? Berapa menit? 15 menit, Ibu. 15 menit, oke. Sambil nanti saya tulis ketika. Aku Kak, ya wis Cuk. 15 menit. Kemudian poin 2 seperti biasa, kalau terlambat boleh asalkan ada alasan keterlambatan. Nomor 3, PJ mengkonfirmasi kehadiran dosen minimal berapa jam? Pak Mas PJ? Mbak Mas PJ-nya mana ini? 2 jam, Bu. 2 jam? Kalau kelasnya jam 7, berarti jam 5 subuh. Ingetin. Udah bangun, yakin? Belum, Bu. 1 jam sebelum. Yakin udah bangun? Mungkin 1 hari sebelum perkuliahan, Ibu. 1 hari berarti 12 jam ya. Berarti kan kalau jam 7 pagi paling telat mengingatkan jam 7 malam gitu ya. Itu gimana Mbak Sandy? Tadi Mbak Sandy ya? Iya, Ibu. 12 jam oke. Oke, lanjut. Kehadiran paling tidak 75% ya guys, seperti biasa supaya bisa ikut UAS. Kemudian kita akan daring paling tidak maksimal itu 4 kali daring. Sisanya itu berarti kalau 16 pertemuan berarti 12. Totalnya kan 16 kali pertemuan. Kemudian kalau tidak masuk harap menyertakan surat keterangan. Seperti biasa kalau sakit berarti surat sakit, surat dokter, itu ya. Kemudian lanjut seperti biasa kalau kuliah luring pakaiannya yang sopan dan rapi. Kemudian nomor 8 sekian dan nomor 9 seperti biasa nilai akhir mata kuliah ini adalah 20% partisipasi, 30% tugas, 20% UTS, dan 30% UAS. Partisipasinya adalah dari kehadiran dan aktivitas. Oke, tanggalnya saya tanggali sesuai harinya. Jadi ini misalkan kelas A kemarin Senin ya, makanya saya tanggali tanggal 3. Nanti mohon Mbak Mas PJ-nya mengisi nama dan NIM di sini. Nanti yang kelas sebelahnya nanti nyontek ini ya. Sampai sini.
Ada pertanyaan kah? Izin bertanya, Ibu. Iya, Mbak Iza. Untuk perkuliahan daring itu absensinya dibuatkan oleh PJ atau bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Oh, yang daring tuh hari ini maksudnya? Iya, Ibu. Oh, kalau di saya, ketika Mbak Mas join ke Gmeet saya, harapannya memakai email UNESA ya, supaya apa? Supaya saya bisa langsung menggenerate dari kehadiran Mbak Mas di Gmeet. Jadi PJ nggak perlu absen, karena saya langsung bisa generate dari Mbak Mas join ke Gmeet. Gitu. Jadi ada absensi langsung dari Gmeet-nya. Bahwa nama-nama ini melalui email ini itu join di Gmeet tersebut. Gitu. Tapi kalau itu di kelas saya ya maksudnya. Itu Mbak Iza. Terima kasih, Bu Ayu. Oke, sama-sama. Kemudian saya tahu Mbak Mas masih menunggu keputusan yang permohonan penurunan level UKT maupun yang masih menunggu pembayaran UKT, baik itu dari penurunan level sampai dengan mungkin yang tahap ansuran. Maka saya tidak akan mengabsen di minggu 1, 2, dan 3. Mungkin baru akan saya absen di minggu keempat. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Mbak Mas PC tidak ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kelasnya bisa saya tutup. Oke, alhamdulillah Mbak Najwa menjawab, berarti menyimak. Oke, baik, kita bertemu minggu depan, minggu 2. Ruang kelasnya yang mana ya? Yang biasanya? Ruang kelasnya di mana, guys? Mbak Iza, ruang kelasnya di mana, Mbak Iza? Di K3. Yang lantai 2 biasanya, apa yang lantai 1? Yang lantai 1, Ibu. Oh, yang lantai 1, oke. Oke deh kalau gitu. Berarti saya di lantai 1 terus ya? Untuk kelas A sampai kelas apa? E, F, G, H sampai H di lantai 1 terus ya? Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali kelasnya saya gabung di malam-malam ini yang mungkin Mbak Mas masih vibe-nya apa sudah masuk semester 4 gitu kan ya. Mungkin masih ingin menikmati hiburan. Oke, baik. Minggu 1 kita merem sebentar. Oke, kita akan mulai lagi di perkuliahan di minggu kedua. Oke, terima kasih Mbak Mas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.